Ustadz dan Mary dimanapun Anda berada, Alhamdulillah masih bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Rifai Bulution PDI. Kita masih di mimbar agama Islam dan masih dengan tema tanda-tanda doa yang dikabulkan. Baik, tadi sudah banyak sekali kita bicarakan ya tentang bagaimana kita bisa melihat doa kita dikabulkan atau bagaimana doa kita tidak dikabulkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Rifai, tapi kita masih akan teruskan. Kita ada baru dua ya menjelaskan mengapa doa kita tidak dikabulkan. Karena pertama kita hanya sekedar mengibadahi, kemudian tidak meyakini ya. Sekedar mengetahui, kenal Tuhan, tapi tidak melakukan haknya Allah yang sesungguhnya. Kemudian mengetahui Al-Quran. Ya, kita baca Quran, tapi tidak amalkan apa yang menjadi isi Quran. Ya. Selanjutnya, iya, sebenarnya ada banyak yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, tetapi mungkin kita pilih saja yang penting. Yang ketiga, kalau tidak keliru kata Ibrahim bin Adham itu, udaitum kalian katakan bahwa kalian mencintai Rasul, ya, wa taraktum sunnatahu, udaitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian katakan bahwa kalian sayang Rasul, tetapi kecintaan kepada Rasul yang kalian punya itu tidak disertai dengan mengamalkan apa yang menjadi sunnah Rasul, ya kan? Salah satu bentuk sunnah Rasul yang sangat ditegaskan itu adalah seperti sabdanya, tarul mu'minina fi tarohumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Persaudaraan di antara kalian yang diikat oleh keimanan itu bagaikan satu jasad, satu tubuh. Kalau bagian tubuh yang lain terasa sakit, maka yang lain pun akan ikut sakit. Nah, kenyataannya hari ini kita yang mengaku pengikut Muhammad SAW, yang mengatakan cinta kepada Rasul, apakah kita sudah praktekkan ini? Ya. Nah, karena hanya kita mengatakan cinta kepada Rasul tanpa mengikuti sunnah Rasul, maka itu jadi penghalang juga doa kita. Yang ketiga. Yang keempat, akaltum nikmati rabbikum, kata Ibrahim. Akaltum nikmati rabbikum walam tashkurulahu. Hari-hari kalian makan nikmat Allah. Kalian serapi nikmat Allah. Tetapi kalian tidak tahu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dalam Quran surat Al-A'raf misalnya Allah menjelaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu wa ulaika humul ghafilun. Ya kan? Sungguh sangat banyak kata Allah yang menjadi penghuni neraka itu terdiri daripada jin dan manusia. Mengapa? Mereka dikasih qulub untuk bisa memahami ayat-ayat Allah tidak dimanfaatkan. Bukan karena mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Mereka dikasih mata untuk bisa membaca ayat-ayat Allah, mereka tidak mau gunakan. Padahal mereka bisa. Dan mereka dikasih telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka juga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Ulaika kal an'am balhum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka diibaratkan Allah seperti binatang-binatang, bahkan lebih rendah dari nilainya, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak tahu memanfaatkan secara benar nikmat Allah yang diberikan sebagai sebuah manifestasi kesyukuran dia terhadap apa yang Allah berikan itu. Ya, yang kemudian jadi kata-kata Ibrahim bin Adham tadi, ingat bahwa dalam kehidupan kita ini terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak merupakan nikmat Allah? Nafas masuk saja. Kita kalau bayangkan kita kalau diminta bayar oksigen yang masuk ke tubuh kita, ya Allah Subhanallah, ya betapa hebatnya. Sekarang ya mereka yang diberi cobaan sakit COVID ya. Iya. Untuk bernafas. Iya, ya betul betul ya. Menjadi harga yang mahal. Iya, dan ini harus jadi iktibar sesungguhnya, pelajaran. Tadinya Allah berikan keluasan alam yang begitu indah, kita tidak manfaatkan. Kita disuruh kesempatan untuk menghirup udara yang segar, kita tidak menggunakan memanfaatkan itu. Akhirnya sekarang kita bermasker, ya kan, kita bermasker, terbataslah kita untuk menghirup udara yang begini segar, ya kan. Nah, oleh karena itu pertama, apapun bentuknya, dalam keadaan apapun, ingat di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada satu catatan penting, musibah seperti hari ini, situasi seperti hari ini, jangan katakan itu azab dari Allah.
Ya, iya mungkin ada sebagian bagi orang-orang yang tak bersyukur, karena orang yang Allah bilang tidak tahu bersyukur, azab didatangkan. Tetapi kita mencoba memahami yang lain, bahwa ternyata situasi seperti ini juga merupakan pemicu untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Karena apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', ya kan, dan seterusnya. Allah ciptakan semua ini supaya lebih dekat dengan Dia. Virus COVID-19 ini, suasana pandemi ini bagian daripada suatu proses bagaimana supaya agar kita lebih dekat kepada Allah melalui nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kayak yang berikut. Yang terakhir ada yang satu yang penting. Kata Ibrahim bin Adham, dan ini harus dipahami betul oleh kita. Ishtagaltum bi uyubin ikhwanikum fala tarawna uyuban anfusakum. Penyebab doa tidak dikabulkan, kata Ibrahim, ishtagaltum bi uyubin ikhwanikum fala tarawna uyuban anfusakum. Bahasa pepatah bilang begini, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Lihatlah fenomena hari ini. Berapa banyak orang yang sesungguhnya harus dihianati dipercayai. Ya kan? Berapa banyak orang yang berkata benar yang harus diikuti, lebih pendusta lebih didengar. Dan itu gambaran Rasul. Sayati ala zaman. Akan datang suatu masa di mana ada saatnya pendusta dibenarkan, pengkhianat dipercaya, ya kan? Dan semua orang mau bicara tentang sebuah kebenaran, padahal mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya, terjadi zaman sekarang. Ya, bukan tidak mungkin apa yang didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada perbuatan negatif kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Masyaallah. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita akan akhiri pembicaraan ini, bagaimana dengan pendapat bahwa semua doa itu akan dikabul dan tidak akan semua doa dikabul di dunia, akan didapatkan di akhirat nanti? Apakah memang seperti itu? Iya, itu tadi pendapat yang pertama, pandangan yang pertama, bahwa ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang masih dipending. Dipending itu kan tergantung. Apakah dipending di dunia lalu kemudian di akhirat diterima, ataukah cuma dipending sesaatnya nanti pada akhirnya dia akan dapatkan. Ya kan? Berarti ada yang mengatakan bahwa seperti itu pendapat. Lalu yang ketiga sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dibenarkan bahwa kalau ada punya pandangan doa yang belum dikabulkan nanti di akhirat, ya kan? Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh beribadah, dia tidak mengharapkan apa-apa di dunia. Kehidupan para sufi kan seperti itu. Yang dia inginkan ridha Allah. Yang dia inginkan ketika Allah menyebut dia sebagaimana Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Orang-orang yang seperti ini kan hanya satu yang dia cari. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tunggu adalah ketika dia dipanggil dengan ayat tadi. Hei diri-diri yang tenang. Marilah kembali ke jalan Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan surgaku dan bergabunglah dengan hamba-hambaku. Siapa mereka? Selalu ridho di dalam menunaikan seruan Allah dan ridho beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Oke. Baik, di zaman sekarang ini kalau kita lihat juga kan banyak sekali di awal tahun ini kita diberi banyak ujian gitu Ustaz ya. Iya. Apakah ini juga termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Sangat-sangat. Kalau dalam pandangan saya yang sangat sederhana ini, menganggap bahwa sesuai dengan firman Allah, berdoalah kalian. Niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah tidak membatasi ruang kita berdoa. Di saat kita sedih seperti hari ini, apalagi di saat kita gembira, berdoalah. Dalam suasana apapun, kita berdoa. Tetapi dengan syarat, doa yang kita lakukan betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita pohonkan betul-betul mampu memberi dampak positif dalam kehidupan kita. Doa yang kita lakukan betul-betul didasarkan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang sepenuhnya. Jadi suasana seperti ini sangat layak dan saya menganggap sangat layak untuk kita berdoa. Karena tidak ada yang mampu untuk berubah takdir kecuali doa. Katakanlah pandemi ini takdir ya, katakanlah seperti takdir. Kata agama kan sudah bilang, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Ya, dengan doa kita dan kemudian doa kita dikabulkan insya Allah. Ya, insya Allah suasana ini akan berlalu. Dan hal-hal seperti ini sesaat.
Allah yang memutarbalikkan segalanya. La tataharraka syai'un illa biidznillah. Tidak bergerak sesuatu itu kalau tidak dengan izin Allah. Allah datangkan virus misalnya, Allah juga punya hak untuk mencabut virus itu. Ya, kalau oleh para ahli medis menganjurkan kita untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, maka agama juga menganjurkan kita taati Allah dengan segala perintahnya, ikuti Rasul dengan segala contohnya. Ya, kita lakukan itu semua, insya Allah kita dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di perjalanan kita dalam kehidupan ini kan kadang-kadang keimanan kita kan juga naik turun gitu. Ya. Apa itu mempengaruhi doa kita akan dikabulkan? Setelah itu bagian daripada proses ujian kan. Pertanyaannya gini, persoalannya gini. Dengan situasi ini kan seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Nah, kadangkala orang ketika tidak diberikan sesuatu kan langsung pesimis dalam kehidupannya. Nah, untuk kepada Allah jangan, karena Allah itu ini innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Allah itu memberi kesempatan kepada kita. Jangan ada kata pesimis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa suatu kelak Allah pasti akan mengabulkan doa. Mungkin tidak hari ini, insya Allah besok. Mungkin tidak besok, insya Allah lusa. Ya. Dan kita berharap kan syarat doa untuk dapat dikabulkan tadi kan tadarruan tadi. Berharap dengan sepenuh harapan dan takut hindari segala apa yang menyebabkan doa kita tidak terkabulkan. Kalau posisi ikhlas berdoa ini ada di mana? Nah, kunci penting berdoa itu harus dengan hati ikhlas. Hati ikhlas itu lahir daripada suatu perbuatan awal. Kata Rasul kan innamal a'malu binniyat. Nah, melahirkan ikhlas itu niat kita. Niat kita seperti apa? Ketika kita berdoa, ucapkan seperti yang kita katakan. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus kita niatkan, semata-mata ikhlas. Ikhlas itu tanpa campuran, tanpa embel-embel. Dia murni berharap kepada Allah semata dan bukan kepada yang lain. Sekarang gini, kita berharap kepada Allah tapi ragu-ragu. Kita pakai bantuan yang lain. Ada orang yang bilang, setiap manusia punya garis tangan, jadi mohon digariskan tanganku. Itu kan tidak yakin, padahal Allah yang menggaris tangan kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau kita sudah pada taraf ikhlas, harusnya ketika doa kita tidak dijawab secara berdekatan seperti yang kita harapkan, itu perasaan kita harusnya bagaimana Ustaz ya? Kalau orang sudah, iya, kalau orang sudah ikhlas, namanya kalau orang sudah ikhlas dia yakin bahwa doanya akan diterima. Dia tidak pernah berharap doanya diterima secepatnya, tetapi dia berharap bahwa doanya akan diterima. Dia tidak mengenal batas waktu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu kan sudah siap dengan segala risiko gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Ustaz. Nah, mungkin di terakhir ini Ustaz bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang bisa kita lakukan ke depan ini Ustaz. Apa supaya hati kita juga ini tetap selalu semangat untuk terus berdoa dan ikhlas untuk selalu berdoa. Baik, ya. Berdasarkan dengan apa yang kita bincangkan tentang hari ini tentang doa, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, atau ada yang belum dikabulkan. Maka pertama sebuah harapan, teruslah kita berdoa kepada Allah. Karena ada 3 aspek yang kita tidak boleh lupakan dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman. Yang pertama dia minta kepada Allah. Permintaan itu dapat dikabulkan kalau dia ikhtiarkan, ada usaha. Jangan cuma berdoa tanpa usaha. Dia harus ada ikhtiar. Seperti hari ini kan orang minta supaya sehat, terhindar daripada virus dan sebagainya. Ada ikhtiar. Bentuk ikhtiar mungkin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Ikhtiar dalam agama, perhatikan wudhu secara baik. Jangan terlalu banyak ucapan-ucapan yang sia-sia. Harus dijaga betul. Ini kira-kira ada ikhtiar. Lalu setelah ada ikhtiar, dia harus ada tawakal. Pasrahkan. Inilah masuk kepada orang yang ikhlas tadi. Dia pasrahkan kepada Allah segala apa yang dia pinta kepada Allah. Nah, berdoa itu harus ikut tata cara seperti itu. Artinya sampaikan doa itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berdoa jangan memilih waktu, ruang dan tempat. Di mana saja kita berdoa. Kapan saja kita ingat Allah, kita berdoa. Karena orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia senantiasa zikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah doa, ya kan? Alladzina idza dzikrullah alladzina yadhkurunallaha qiyam wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Di mana saja dia harus selalu berdoa. Dan yang terakhir kita semua berharap, mudah-mudahan kita tidak kena seperti apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Nauzubillahi min dzalik. Kita bukan bagian dari orang-orang yang doa kita diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira demikian kesimpulan saya. Terima kasih banyak Ustaz Rifai Buluti atas ilmunya, waktunya. Ya. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Menang melalui pandemi ini. Ya. Insya Allah. Baik, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Anda menyimak dialog kita di kesempatan hari ini tentang temanya tentang doa, karena tanda doa yang dikabulkan. Insya Allah banyak manfaatnya dan kami mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosaku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fit dunya khassa